Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pada video kali ini saya ingin berdiskusi kepada teman-teman semua untuk terus meningkatkan kreativitas dalam menulis. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang mental block, ya. Mental block atau dalam istilah menulis bisa disebut writer blocks, ya, adalah sebuah kondisi di mana pikiran kita seperti tersumbat, ya. Jadi ibarat mata air yang harus mengalirkan air ini tersumbat gitu. Jadi airnya nggak keluar. Nah, kalau kita mendapatkan kondisi mental block, artinya pikiran kita terblok untuk menulis, ya. Ide-ide tidak keluar, gagasan-gagasan tidak keluar gitu, sehingga Anda merasa bingung, stuck. Ini harus nulis apa lagi? Ini harus bagaimana lagi? Kok tiba-tiba ide hilang? Nah, itu biasa terjadi. Nah, kondisi itu disebut dengan kondisi writer block atau kena mental block dalam menulis. Lalu, bagaimana cara mengatasi kondisi itu sehingga kita bisa terus dan bisa menulis, ya? Yang pertama, teman-teman semua, kondisi ini bisa disebabkan karena mood, ya, mood dan pikiran kita yang tidak stabil, ya, atau emosi kita dan pikiran kita sedang tidak stabil. Entah itu karena ada masalah, ya kan, atau lagi sakit, gak enak badan, biasa itu mempengaruhi. Kalau teman-teman misalnya lagi gak enak badan, lagi sakit, pikiran pusing, ya, sakit kepala misalnya, hal-hal yang sifatnya sakit, ya teman-teman istirahat. Kalau sifatnya stres, ya, ada tekanan, pikiran bimbang, ya coba teman-teman refresh dulu, santaikan pikiran dulu, nggak perlu harus memaksakan, ya. Ada istilahnya healing dulu, ya. Gitu, ya. Nah, lalu kemudian setelah pikiran Anda merasa lebih baik, ya, tinggal Anda menulis, ya. Tinggal Anda menulis lagi dan melanjutkan tulisan agar lebih maksimal menulisnya daripada misalnya Anda paksakan. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sudah melakukan refreshing, sudah santai, tapi kok masih bingung mau nulis apa, ya. Anda udah semangat nih, tapi giliran nulis kok ini gimana nih, ya. Maka langkah kedua adalah mulailah dengan Anda harus mulai menulis apa yang terlintas di pikiran, apa yang Anda rasakan. Jadi sederhana teman-teman semua. Jadi kita tinggal menuliskan apa yang ada di pikiran. Jadi teman-teman tuh ketika nulis tuh lagi mikir apa, coba itu tuangkan, tapi tentunya sesuai dengan kerangka, ya. Jadi sebelum kita menuliskan, kita harus membuat kerangka dulu, ya. Harus menyiapkan dulu outline-nya. Nah, itu tulis. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan tentang outline itu tulis. Meskipun kadang-kadang hanya cukup berantakan atau nggak karuan, nggak apa-apa, tulis aja. Nah, ketika Anda mulai menulis, itu biasanya akan ketemu, ya, sama ide yang sebetulnya ingin Anda tulis. Gitu. Jadi pikiran kita semacam mencari. Karena begini teman-teman semua, uniknya menulis adalah teman-teman bisa menulis sambil berpikir. Maksudnya begini, ya. Jadi misalnya teman-teman nggak mikir dulu, nggak tahu nih mau nulis apa. Nah, ketika Anda nulis, Anda sedang berpikir. Jadi mikirnya sedang menulis, gitu, ya. Nah, dengan teknik tadi Anda coba menggali ide Anda dengan menulis apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, gitu, ya. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke. Yang ketiga untuk mengatasi masalah mental block dalam menulis adalah dengan membangun konsistensi menulis setiap hari. Jadi konsistensi atau konsisten ini kan sesuatu yang teramat sangat mahal dalam menulis, ya, karena ini terkait dengan habit, terkait dengan kebiasaan. Maka sebetulnya ada sebuah ungkapan yang menarik
bisa karena terbiasa. Kita bisa menulis dengan bagus karena terbiasa. Kita bisa berbicara dengan enak, menarik karena terbiasa gitu ya. Jadi coba bangun konsistensi menulis setiap hari ya. Anda mulai membangun diri untuk menulis setiap hari. Kadang untuk membangun konsisten itu Anda harus memaksakan diri gitu. Jadi kita ingat nih waktu kecil di SD ya, ibu guru kan suka menertibkan kita. Sebelum masuk kita tuh dipaksa dengan tegas untuk berbaris dulu, kukunya harus dirapihkan dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, teman-teman tentu pasti paham bagaimana orang tua kita mendisiplinkan kita, membuat kita konsisten melakukan ibadah sholat 5 waktu. Kadang-kadang harus dipaksakan gitu. Jadi pintu gerbang untuk masuk pada konsisten itu kadang-kadang harus memaksakan diri, meluangkan waktu dan menulis. Nggak mesti harus banyak. Misalnya Anda meluangkan waktu sekitar 30 menit sebelum tidur, Anda menulis gitu ya. Lakukan terus sehingga muncullah kebiasaan. Ciri bahwa kita sudah konsisten dan terbiasa adalah kalau kita nggak bikin itu kayak ada yang salah, kayak berdosa. Nah, itu tanda bahwa kita sudah punya kedisiplinan dan konsisten. Jadi mental block itu bisa diatasi dengan 3 hal itu. Begitu ya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini membangun semangat teman-teman untuk terus menulis, memicu teman-teman untuk mau menulis. Kadang harus memaksakan diri menulis. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sekarang berjuang untuk menyelesaikan tulisannya semoga diberikan kelancaran, dan pada akhirnya buku yang sedang Anda tulis ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih.